Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Nah, ini kan ada 20-an ya harusnya, tapi baru masuk room setengahnya mungkin ya. Kita tunggu dulu teman-teman yang lain ya. Adat Indonesia. Sebentar kita ajakin dulu di grup kuy kita masuk room. Dipakai ya. Kita tunggu 3 menit ya. Bu, urutan presentasinya diacak, Bu. Iya, diacak. Nah, berarti Asmi Diacak dulu di ya, Bu. belum tentu kalau misalnya kelompok 1 itu tampil pertama. Oke. Yang nanya yang Iya, tadi Bu, aja Bu. ya, Bu, yang duluan. Ya, kita acak sekarang aja ya. Ibu acaknya pakai Excel di random dari 1 sampai berapa tadi? 6 atau sampai 5? Sampai 5 ya. 1 sampai 5. Menyodorkan diri yang pertama, Bu. Kenapa? Boleh yang pertama nggak nyodorin diri? Oh, boleh. Mau ada yang menyodorkan diri, silahkan. Kalau misalnya tidak ada yang menyodorkan diri, nanti diacak. Untuk yang pertama, Ibu buka dulu. Siapa yang mau tampil? Kelompok 2, Bu. Kelompok 2, oke. Yang mau tampil kedua, ada? Kalau nggak ada, kita random ya. Kita random hasilnya. Yang tampil kedua itu kelompok 5. Yang tampil ketiga, ada yang mau? Kalau tidak ada yang mau, kita random lagi. Random between 1 sampai 5. Kelompok 3, Bu. Bukan 2, Bu. Salah, Bu. Maaf. Oh, kelompok berapa? Kelompok 3 yang pertama. Kelompok 3. Yang tampil di yang pertama tadi kelompok 3 ya. Yang kedua itu kelompok 5.
Yang tampil ketiga itu barusan udah di random itu kelompok 4. Kelompok 4. Ya. Gambar, bentar. Yang tampil keempat itu kelompok 2. Tiga, lima, empat, dua. Yang terakhir kelompok 1. Jadi urutannya udah di-share ya. Yang pertama itu kelompok 3, yang kedua itu kelompok 5, yang ketiga kelompok 4, tampil keempat kelompok 2, dan tampil kelima itu kelompok 1. Sudah 14 partisipan. Jadi kita buka saja kuliahnya. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perkuliahan hari ini lancar. Oke, kalau ada yang belum kenal, Ibu kenalan dulu ya, karena baru sekarang kan ngajar di 2020 ya. Nama Ibu Ririn Suharsi, Ibu tinggal di Cimahi. Jadi kalau misalnya ada yang sama-sama dari Cimahi, kita friend ya. Lalu apalagi ya, background dulu S1 matematika, lanjut ke elektro, media digital game, sekarang ngajar di IF. Nah, mungkin segitu aja ya perkenalannya. Silahkan sekarang kita tunggu, mungkin mau persiapan dulu kelompok 1. Ibu serahkan ya ke kelompok 1, silahkan bisa dimulai presentasinya ya. Kelompok 3, Bu. Ya, kelompok 3 yang kelompok yang pertama tampil. Oke. Oh ya, saya share screen dulu. Siap. Bisa share screen-nya nggak? Udah Ibu buka Bisa. belum? Udah ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita dikasih tugas untuk mencari suatu produk good design dan bad design. Dan ini hasil diskusi dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Adam Putra Pratama, Wisnu Nugraha, Salman Dwi Maulana Akbar, dan Reza Handani. Jadi sebelum itu mari kita menjelaskan kembali apa itu good design dan bad design. Ya, good design sendiri itu adalah produk yang diciptakan dengan desain yang sesuai dengan manfaat dan fungsinya sendiri. Sedangkan bad design kebalikannya. Jadi suatu produk yang memiliki desain yang fungsi atau manfaatnya itu tidak sesuai dengan yang diharuskan. Oke, kita akan langsung mulai dari good design. Nah, yang pertama adalah good design dengan barang yang berhubungan dengan teknologi informasi. Dari hasil diskusi kami,
kami mendapatkan yaitu sebuah kamera otomatis langsung cetak. Nah, alasannya kenapa ini bisa disebut good design? Karena ini simple, mudah dibawa karena ukurannya kecil, desain menarik, fashionable, multifungsi, futuristik, dapat langsung dicetak berupa foto, memudahkan pengguna saat memakainya, walaupun pemula tinggal langsung cekrek. Jadi seperti yang kita lihat pada gambar, kamera otomatis ini pun kelihatannya kan sangat menarik nih. Orang pasti udah tahu kalau melihat ini, oh ini kameranya bisa langsung cetak nih, gampang dipakai nih. Nah, maka dari itu kenapa disebut good design? Dikarenakan tampilan kamera saja sudah menarik dan kita melihat saja udah tahu, oh ini gampang digunakan dan bisa langsung mencetak foto. Nah, dan untuk good design barang yang non informasi teknologi informasi akan dijelaskan oleh rekan saya yang satu lagi, kepada Salman, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk teman saya Adam. Adam, tolong geser dong ke bawah. Aku pakai HP. Nah, di sini untuk segi good design yang bukan non teknologi informasi, kami kelompok 3 memilih produk dari sebuah pencuci muka yaitu Garnier Men. Kenapa? Karena dari segi tampilannya saja sudah menarik. Untuk informasinya juga sudah tersedia untuk pencuci muka Acnovite, itu kan untuk melawan jerawat. Kemudian tata letak yang sangat teratur dan juga enak dipandang. Kemudian juga tidak lupa mudah untuk digunakan, tinggal dibuka penutup di bawahnya dan simpel untuk ditaruh di kamar mandi karena dapat ditaruh pun enak, soalnya kan bawahnya itu bundar tuh. Jadi gampang untuk ditaruh. Kemudian untuk yang selanjutnya mungkin akan dijelaskan lagi oleh teman saya yang bernama Reja Handani dan saya cukupkan sampai sini. Ya, kepada Reza dipersilakan. Yang bad design ya. Nah, kan di sini soalnya sebutkan satu produk berhubungan dengan teknologi informasi yang menurut Anda termasuk bad design dan jelaskan pula alasannya. Nah, di sini contohnya seperti website LK21. Nah, alasannya kenapa? Dari segi tata letak sangat berantakan dan tidak beraturan, menyulitkan pengguna untuk mencari film yang ingin ditonton. Nah, inilah contohnya gitu. Tidak beraturan ya gambar-gambarnya gitu kan. Jadi tidak enak memandangnya gitu. Dan paling segitu sih. Ya, sekian, terima kasih Reza. Baik, akan saya tambahkan apa penjelasan dari Reza tadi. Kenapa website LK21 ini termasuk bad design ya? Karena kita ketahui sendiri bagi yang suka nonton melalui website layar kaca 21, kita bisa melihat sendiri bahwa di sini kan banyak iklan nih. Iklan gini kan suka mengganggu nih. Apalagi kadang suka ada pop up yang suka mengganggu saat kita nggak sengaja pencet, oh langsung kebuka web baru. Nah, maka disebut bad design karena itu tidak nyaman untuk digunakan. Tapi karena selain tidak nyaman digunakan, kita alasan memakai karena ya gimana lagi, kita mau nonton ya harus di sana. Sama nih iklan-iklan yang tidak beraturan, iklan-iklan judi lah, iklan-iklan yang negatif. Nah, baik, selanjutnya kita akan menjelaskan bad design yang bukan merupakan teknologi informasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya Wisnu Nugraha. Kepada Wisnu dipersilakan. Terima kasih kepada Adam. Di sini saya akan menjelaskan bagian bad design nomor kedua ya. Di sini kita ada produk kelas di mana itu si lubang tempat minumnya itu bukan di posisi sebagaimana mestinya, yang secara umum itu terletak di bagian atas. Ini yang kita temui itu letaknya di bagian sampingnya, jadi sangat jelas ini dari segi desain itu sangat aneh dan dari fungsi juga sangat menyulitkan pengguna saat menggunakannya. Kalau dilihat-lihat sih ini lebih cocok untuk tempat minum burung kayaknya ya, bukan untuk manusia seperti itu. Kalau dari
garis besar mah ini gelas tapi ya posisi lubang tempat minumnya tersebut jadi tidak tepat ya, sangat menyulitkan pengguna saat menggunakannya. Mungkin seperti itu untuk desain nomor kedepannya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Wisnu. Baik. Jadi di sini kita sudah mendiskusikan hasil yang tugas yang tadi diberi oleh Ibu Ririn. Jadi dapat kita lihat bahwa di sini barang yang dari good design sama bad design seperti yang dijelaskan apa itu arti good dan bad design. Nah, jadi kita sekali ini dapat menyimpulkan bahwa barang-barang yang good design itu adalah barang-barang yang dapat dipakai dan sesuai dengan fungsinya, simple, dapat digunakan oleh semua orang. Sedangkan bad design adalah barang yang sangat tidak sesuai dengan fungsinya sendiri. Dan baik Bu, sekian. Terima kasih dari kelompok kami. Apakah ada sesi ininya Bu? Sesi menanggapi hasil ininya atau gimana Bu? Tidak ada karena waktunya terbatas, jadi nanti langsung aja kelompok yang selanjutnya ya. Nah, baik, wabillahi Ya. taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 3. Tadi ada Wisnu, ada Adam, ada Salman, dan ada Reza ya. Sekarang kita lanjutkan dengan hasil diskusi kelompok 5. Oke, siapa nih kelompok 5 nih? Iya ya, kelompok 5. Ada Ari, ada Hudan, ada Erlin, ada Deliana. Oke, silahkan ya. Sebentar ya Bu, disiapin dulu. Masih nunggu ya? Belum berdiri kelompok 5. Untuk presensi tidak ada linknya ya, jadi yang mengikuti di sini ya otomatis absen. Jadi nanti tinggal dilihat di report Zoom-nya aja.
kapan join, kapan keluarnya udah bisa kelihatan, jadi tidak ada link khusus ya untuk presensi. Baik, Bu. Oke. Langsung aja, Bu. Ya, silakan. Udah siap? Insya Allah. Oke. Kelompok 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ibu maaf, sebelumnya mohon maaf Bu, ini tuh ada satu kelompok kami yang nggak bisa hadir karena sinyalnya jelek, jadi bakal diwakilin dulu. Oke, ya. No problem. Silakan. Udah ada ya Bu? Sudah. Jadi di sini ini tuh pilihan salah satu teman kami yang dia tuh memilih apa tadi tuh lupa namanya. Ya dia kenapa memilih virtual reality itu karena tampilannya itu sangat good looking. Dia mengambil contoh virtual reality itu adalah karena sebuah alat yang dapat memunculkan objek atau gambar secara virtual dan tentunya sangat nyata dan kompleks. Bentuk VR dari masa ke masa sangat beragam dan juga semakin lama desain dari VR tersebut menjadi semakin efisien. Semua komponen yang ada berfungsi sesuai kebutuhan si pengguna. Bentuk VR pada awalnya sangatlah besar dan tidak bisa digunakan secara bebas dan fleksibel, namun pada tahun 2019 sampai 2020, suatu perusahaan membuat desain VR yang lebih simpel dan tentunya lebih leluasa untuk dipakai yang hasilnya memberikan pengalaman virtual reality yang lebih berkenan kepada pemakainya. Itu untuk good looking untuk teknologinya. Lalu di sini saya yang good looking nggak berkaitan dengan teknologi itu, saya memilih tas anti maling ini. Alasannya selain good looking, tas anti maling ini sangat praktis sekali untuk kita karena tas ini ada dilengkapi password lock. Untuk segi keamanan, kita tidak perlu khawatir karena tas ini sudah dilengkapi dengan password lock yang memungkinkan tas ini hanya bisa dibuka oleh orang yang mengetahui passwordnya. Jadi kita nggak perlu khawatir lagi barang yang kita simpan kecopetan karena yang maling itu nggak akan bisa membuka tas kita. Dan di sini juga bahannya itu anti cut dan waterproof. Ini memiliki fitur anti cut sehingga meskipun ada maling yang akan merobek tas kita dengan pisau atau benda tajam apapun, tas ini nggak akan sobek dan tetap aman. Selain itu, bahan polyester ini juga waterproof sehingga tas ransel ini aman digunakan dalam segala cuaca. Dan juga dilengkapi aux port. Tas ransel anti maling ini juga memiliki aux port sepanjang 3,5 mm yang memungkinkan kita untuk menjauhkan headphone atau earphone langsung melalui tas ransel ini. Jadi kita tuh gak usah lagi taruh HP di saku karena setahu saya itu HP memiliki radiasi yang berbahaya untuk kulit kita gitu. Jadi kita lebih praktis jadi lebih baik HP itu disimpan di dalam tas saja. Lalu di sini juga ada fitur charge back. Tas charger HP ini dilengkapi port USB khusus yang memiliki akses ke power bank sehingga kita bisa langsung mengisi daya gadget kita sambil berpergian menggunakan tas ransel ini. Dengan adanya fitur ini, kita akan lebih dimudahkan saat kehabisan baterai di perjalanan.
Oke, mungkin selanjutnya dari rekan saya kepada siapa? Kepada Erlin dipersilahkan. Ya, siapa? Erlinnya gimana? Udah siap belum? Ya Bu, sebentar mau share screen dulu. Oke. Di sini saya akan mempresentasikan Sikadu, produk yang tidak jual belikan tapi khusus dipakai untuk orang-orang yang berkaitan dengan Universitas Bandung. Muhammadiyah. Maaf. Seperti yang teman-teman tahu, Siakad yang dulu dengan Sikadu yang sekarang berbeda. Saat pengguna baru menggunakan laman Sikadu, agak sedikit membingungkan pasti pada tampilan pertama. Sebenarnya ini bukan hanya pendapat saya saja, tetapi beberapa teman-teman dan pengguna lainnya berkata demikian. Saat pertama kali membuka laman Sikadu, banyak yang mengira Sikadu sedang mengalami kendala atau masih dalam proses. Padahal kan tinggal diklik saja logo UMB-nya. Kenapa sih kan biar lebih mudah dimengerti, nggak ada klik here atau klik di sini atau tanda panah biar memudahkan pengguna baru. Sampai mengira Sikadu masih dalam proses padahal sudah siap. Lanjut, pada tampilan selanjutnya, ada yang tidak enak dipandang juga. Sebenarnya saya sendiri tidak tahu kenapa alasan tulisan halaman login Sikadu UMB berwarna merah yang lumayan sedikit mencolok pada mata dan tidak enak dipandang gitu. Cukup sekian dari saya, kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Erlin. Selanjutnya kepada Deliana dipersilahkan. Ya, selanjutnya ini merupakan satu produk yang tidak berhubungan dengan teknologi informasi yang menurut saya termasuk bad design karena ini menurut saya desainnya kurang enak dipandang, terus sama warnanya juga kurang enak gitu. Kurang enak dipandang, terus dapat membuat jari kaki kaku juga menurut ada suatu web. Ya, sekian dari saya. Kembali ke moderator. Oke, terima kasih kepada Deliana. Ya, mungkin cuma segitu aja, Bu. Dari kelompok kami. Oke, ya. Terima kasih ya kelompok 5. Tadi ada Ari ya, ada Hudan, ada Erlin dan Deliana. Silakan dilanjutkan dengan kelompok 4. Oke. Siapa dulu nih yang
mau tampil. Ada Restu, ada Raihan, ada Alfisani, dan Azmi. Bentar Bu, lagi dipersiapin. Boleh sekarang Bu? Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok 4 ada saya sendiri, ada Raihan, Alfisani, dan Restu. Yang pertama akan dijelaskan oleh Restu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini adalah contoh produk teknologi Good Design remote TV ya. Konsepnya kacang, dan produk ini kenapa Good Design? Karena dibuat untuk enak dipegang. Bayangkan kalau remote-remote yang kotak persegi panjang itu kalau dipegang, bedanya sama ini enakan yang ini. Dan produk ini penempatan tombol dan pengambilan warnanya bagus dan enak dipegang, pengambilan warnanya bagus. Seperti itu paling. Moderator, kembalikan kembali. Oke, terima kasih Restu. Dilanjutkan oleh Alfisani.
Untuk yang kedua ada tisu. Kenapa termasuk kepada good design? Karena kardusnya didesain sedemikian rupa sehingga kardus dapat ditutup lagi dan masker yang tersisa tidak terkena kotoran dari luar. Ya, mungkin cukup sekian. Kembali kepada moderator. Terima kasih untuk Kak Alpisani. Saya lanjutkan ke Raihan. Tes. Ya. Di sini ada satu produk yang berhubungan dengan teknologi informasi yang bad design. Karena tidak efektif keypad yang berbentuk melingkar dan akan menyulitkan pengguna untuk mengetik atau menulis pesan. Serta tidak efisien juga karena keypad yang melingkar tersebut akan memperlambat proses input yang dilakukan oleh pengguna. Misalnya, ketika kita mengirim pesan, harus mencari posisi hurufnya terlebih dahulu. Atau ketika kita bermain games, bagi yang terbiasa menggunakan keypad nomor 2, 4, 6, dan 8, akan kesulitan memainkan game tersebut. Dan juga karena bentuk fisiknya yang terlalu tebal dan besar akan memperlambat pengguna dalam mengakses sesuatu karena akan 2 tangan. Sekian, kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Raihan. Dan terakhir dilanjutkan oleh saya sendiri. Di sini ada penyiram air yang bentuknya sangat aneh gitu. Desain ini sangat merepotkan penggunanya. Tentu saja air ini disiramkan tidak keluar ya. Pada fungsi ini tidak ada fungsinya. Mungkin cocoknya hanya untuk hiasan saja. Ya, mungkin segitu Bu dari kelompok 4. Oke, terima kasih ya, Ya. untuk kelompok 4. Restu, Raihan, Alpisani, dan Azmi. Ya, Bu. Sekarang kita lanjutkan dengan kelompok 2. Oke. Baik, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ada Elda, ada Gia, ada Husna, dan ada Idan. Akan menjelaskan hasil diskusi kami. Pertama-tama dijelaskan oleh Idan. Dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang good design dari teknologi. Saya mengambil contoh dari produk Samsung, yaitu Samsung Galaxy Flip. Alasannya, karena desainnya yang fleksibel, mudah dibawa karena tidak memakan tempat yang luas di tas atau di saku, terus terlihat lebih futuristik, lebih ke masa depan gitu, dan fitur yang tersedia memudahkan pengguna. Ya, kalau HP sih pasti memudahkan pengguna. Ya, kelebihannya dari ini adalah dia itu bisa dilipat, nggak kayak HP-HP lain. Lipatan ini kelebihannya itu fleksibel ya, sama seperti yang tadi, mudah untuk dibawa. Dan mungkin kecanggihan ini masih terus dikembangkan karena layarnya sering mudah rusak. Tapi ini udah bagus karena futuristik. Mungkin sekian dari saya. Saya serahkan kepada Husna. Baik, terima kasih kepada Idan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang bad design-nya dari teknologi.
dijelaskan oleh Gia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk bad design. Kenapa produk ini bad design? Karena tidak ada keypad sehingga user sulit mengetik atau menulis pesan. Dan layarnya juga terlalu kecil sehingga user sulit membaca pesan. Dan dapat dilihat juga handphone ini tidak ergonomis untuk kita pegang dan bentuknya yang memajang. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dipandu oleh Elda. Husna. Mangga Husna. Terima kasih kepada Gia. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang good dan bad design dari non-teknologi yang akan dijelaskan oleh Elda. Kepadanya disilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elda Staviani ingin menjelaskan tentang good design yang ada pada teko ini. Yang pertama, desain produknya sangat efektif sehingga berpotensi disukai banyak konsumen. Lalu desain seninya juga bagus dibandingkan dengan bad design yang bawah. Yang bawah kan dijelaskan oleh Husna. Baik, terima kasih Eldan. Jadi kurang bahan mungkin jadi tidak terpakai gitu, apalagi ketika kita misal memakai air panas akan mungkin terkena tangan. Itu. Sekian dari kelompok 2. Kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2. Yang terakhir ya, kelompok 1. Saya, Bu. Sip. Ini teman-temannya pada kemana ya? Opik, Bu. Duh, tunggu, Bu. Ada, Bu. Belum muncul. Mungkin ditunggu aja. Lagi OTW kayaknya. Topik. Nah, sudah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, di sini saya dari kelompok 1 bersama 2 rekan teman saya. Ada Raina Disma sama Taufik Yanuar dan saya sendiri Muhammad Salman Albana. Di sini yang saya ambil good design yang berhubungan dengan teknologi yaitu website dari Zalora, yaitu online shop. Karena saya mengambil ini karena di sini desainnya menarik, Bu, daripada online yang lainnya gitu, Bu. Halaman awalnya lebih simpel dan menarik. Hal yang dibagi menjadi 2 tipe, ada produk pria dan wanita. Terus inface-nya lebih casual, sama font-nya, Bu, simpel. Terus tombol-tombol yang didesain dengan menarik dan simpel, Bu.
Ini fotonya, Bu. Ada. Terus yang good design tidak berhubungan dengan teknologinya, itu menurut saya sendal, Bu. Sendal karena bisa digunakan di luar gitu, Bu. Masuk dalam apa? Outfit, maksud outfit tuh apa aja gitu, Bu, modelnya. Apalagi sendal gunung ya, Bu ya. Bisa dipakai untuk naik gunung dan bisa dipakai untuk hari-hari biasa gitu, Bu. Jadi ya enak, bagus lah. Meskipun ini yang desain yang ambil saya gunungnya nggak, desainnya biasa aja gitu, Bu, nggak menarik, tapi ya gunanya fungsinya bagus gitu, Bu. Nah, yang ini buat main mungkin buat ke kondangan bisa. Desainnya juga menarik, Bu. Tuh. Nah, terus yang berhubungan bed desainnya saya ada itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Bu. Taufik, ada nggak Taufik? Taufik atau Raina gitu? Hadir. Sok Pik, mangga Pik. Coba ke bawahin, Man. Sok mangga. Bisa sambil buka web gak? Web yang tadi. Yang Ray kirim. Sama itu juga contohnya termasuk tadi lupa belum kemasukin. Maaf. Webnya tuh million dollar homepage. Jadi di situ tuh web buat kita tuh pasang iklan. Nah, iklannya tuh 1 pikselnya tuh kita bayarnya $1 gitu. Dan di situ tuh isinya cuma 1 website. Bisa share screen nih. Mau share screen aja. Bentar ya. Tunggu, ini gimana cara? Bentar. Coba dibuka webnya. Sambil di share screen. Maaf ya, Bu. Lama. Bisa nggak? Ku buka web yang tadi. Bentar. Bisa belum? Loading. Oh, siap. Nggak bisa, Pik. Aku kamu kemarin. Ini aja. Oh iya. Wait. Mau share screen, Pik. Nah. Desain. Oh ini. Gimana? Oh apa? Buat pintu ke Bu. Ini aja. Udah buka itunya dah, webnya. Susah nih. Desain interaksi. Coba dilanjut dulu yang itu aja, yang bed design yang satu lagi, yang bukan teknologinya. Ini nanti share coba. Share bisa nggak sekarang? Bentar.
naik nih sih. Nggak bisa ya. Susah nge-share-nya. Dilihat. Yang ini bukan Rai. Mana? Bentar. Sorry. Ini udah ada di layar nih, udah di-share. Udah ada belum? Nah, itu Millionaire Homepage. Jadi buat apa? Itu tuh kita tuh bisa pasang iklan di sana tuh. Dan itu untuk iklannya kita dibayar $1 dan ini benar-benar penuh banget semua yang pasang iklan ini di sini. Jadi si iklannya tuh numpuk banget. Kalau menurut Ray ini dan ini termasuk bad design gitu. Jadi kayak ya kita juga bingung kita kan ngelihat produk apa ini, apalagi ini yang kecil-kecil banget gitu, bisa yang sampai cuma 1 kali 1 piksel gitu, apalagi yang cuma 2 piksel gitu. Ini sih yang termasuknya. Oke. Makasih. Udah mungkin Bu, itu udah aja dari kelompok kita Bu. Makasih. Oke, terima kasih kelompok 1, Raina, Salman, dan Taufik. Nah, kalau tadi kita bahas bad design dan good design ya, kenapa bisa ada bad design, good design? Itu salah satunya ya. Mungkin pembuatnya itu juga kurang bisa memahami kognisi ya di sini. Kan dia bikin aplikasi itu buat manusia ya, berarti harus bisa memahami proses bagaimana manusia berpikir, bagaimana manusia itu memahami sesuatu ya, bagaimana manusia itu belajar ya. Kadang kan kita buka aplikasi juga kan pertamanya belajar ya. Oh ini kalau diklik ini bakal munculnya itu gitu ya. Ini kalau mau bayar ke sini, kalau mau masukin belanjaan ke keranjang seperti ini gitu ya. Dan lain sebagainya. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Jadi nyambung sama bad and good design. Terima kasih ya semuanya. Dari kelompok 1 sampai 5. Dan kalau ada yang belum bisa bergabung di Zoom meeting ini, bukan berarti tugasnya terlewat ya. Kalau tidak menemukan teman, bisa jadi single fighter sendiri, bikin video hasil presentasi dari bad design dan good design. Nanti kalau ada yang nanyain temen ya, kan Ibu juga nggak tahu nih siapa yang tidak hadir gitu. Biasanya kalau nanya ke dosennya sendiri itu ada yang segan dan mau nanya ke grup malu-malu. Nah, kalau ke temennya kan biasanya enggak ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan materi kita. Banyak tadi ya, bad design, good design, sampai si kadu juga ada ya. Kita doakan semoga Pusdatin membuat si akad yang lebih baik lagi. Bahkan sebelumnya dari BJBS juga pasti ada kelemahan ya. Sesuatu yang membuat frustasi ketika menggunakannya. Sebentar ya, Ibu siapin dulu presentasi hari ini. Kita berbicara atau mendiskusikan tentang kognisi. Ini kira-kira bakal selesai jam 12 lebih ya, nggak apa-apa ya, mohon maaf ya, karena tadi mulainya juga agak siang, jadi mungkin sekitar jam 12 lebih 15.
Oke, sudah kelihatan presentasinya, slide-nya? Jika sudah oke, tidak ada masalah, kita mulai saja ya. Tentang kognisi. Suara Ibu terdengar jelas nggak? Jelas, Bu, jelas. Oke, alhamdulillah ya. Oke, pernah nggak kalian ngalamin kebingungan menggunakan sebuah produk selain yang tadi di bad design dan good design? Mungkin sering ya, mungkin banyak produk yang ditemui dalam ranah yang berhubungan dengan teknologi informasi ataupun produk-produk yang tidak berhubungan dengan teknologi informasi. Kalaupun oke, bisa nih ya kita menggunakan produk itu, tapi kadang waktunya cukup lama buat mempelajari, oh ini baru bisa nih, kayak gini ternyata nih caranya. Atau ketika kita memerlukan waktu yang lama untuk mencari informasi dalam sebuah website. Nah, kayak contohnya tadi yang ada iklan itu ya, kecil-kecil ya. Berapa pixel tuh, sampai nyipit-nyipitin mata. Itu kan, aduh, pikiran kita kan sudah terlalu banyak ya yang dipikirkan, ditambah harus mencerna berbagai macam informasi dari gambar-gambar itu. Pasti, Masya Allah ya. Pusing kan ya, kelihatannya juga gitu. Informasinya juga tidak terserap semua dari semua gambar yang ada, yang besar maupun yang kecil, apalagi nggak bisa kita terima dengan mudah ya. Nah, mengapa itu semua bisa terjadi? Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari prinsip-prinsip kognisi dalam desain interaksi. Ya, jadi yang perlu kita pahami itu bahwa seseorang itu ketika menggunakan sebuah aplikasi ya atau produk gitu, mereka harus memikirkan apa saja yang diperlukan dalam sebuah aplikasi sehingga dapat berfungsi secara optimal tentunya. Nah, ini yang kita sebut sebagai cognitive action namanya tuh, atau cognitive strategis. Dengan kata lain itu kita kan menggunakan produk tuh ya dalam keadaan sadar, ya enggak? Atau ada yang menggunakan produk dalam keadaan tidak sadar. Nah, berarti di sini ya, kita harus belajar untuk memahami bagaimana sih cara manusia berpikir dan memahami sesuatu dan mencari informasi dari suatu produk atau aplikasi tertentu. Terus muncullah pertanyaan, bagaimana mendesain sebuah aplikasi yang mudah digunakan, tidak cukup rumit, ya kan? Tidak ambigu kayak tadi buka si kadu katanya ini disangka lagi error atau gimana gitu, ternyata harus diklik dan tidak ada sign atau tanda di situ kalau harus ngeklik di situ gitu user ya. Jadi kayak nyumput gitu. Nyumput. Aduh, ini kita bisa diklik atau enggak kita nggak tahu gitu. Kadang kan kalau sebuah tombol ya atau button yang bisa kita klik ada suatu ikonnya itu berbeda ya. Dia ada yang ke kita tuh ngerasa 3D timbul gitu ya karena oh itu bisa ditekan. Jadi kadang ada yang muncul nongol dikit gitu di gambarnya tuh. Seakan-akan 3D ya. Nah, atau juga dengan tanda-tanda lainnya, penggunaan warna ataupun teks di situ. Nah, di sini yang mau kita bahas tapi tidak cukup hari ini nih ya. Kayaknya bakal kita lanjutkan lagi di minggu depan. Tapi yang bahasan kognisi ini ada sekitar 1, 2, 3, 6 ya. Ada 6 dari mulai pertama mengenal apa itu kognisi, terus kita lanjutkan dengan teori yang relevan dengan kognitif ini, dan hubungan kognitif dengan desain interaksi,
lalu kemampuan dan keterbatasan pengguna ya, dalam menggunakan aplikasi. Yang kelima itu ada penerapan kognitif dalam desain interaksi, dan terakhir mental model secara umum. Kita masuk dulu ke bagian yang pertama. Nah, kognisi, apa ya itu kognisi? Pernah dengar nggak face recognition, speech recognition gitu ya? Ada hubungannya dengan kognisi juga ya sebenarnya. Jadi di sini itu merupakan proses mental atau psikologis ya, yang terjadi ketika seseorang memahami atau mempelajari sesuatu. Nah, ini definisinya. Jadi proses mental atau psikologis yang terjadi ketika seseorang memahami atau mempelajari sesuatu. Di sini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Proses-proses yang melibatkan kognisi. Yang pertama ada atensi, yang kedua ada persepsi, yang ketiga ada memori, kebahasaan, dan yang terakhir itu metakognisi. Kita mulai dengan atensi ya. Jadi atensi, attention ya. Apa sih yang ada di pikiran kalian kalau ngedengar kata atensi? Atensi, apa ya atensi? Coba ada yang mau mengeluarkan suaranya. Atensi. Dengar kata atensi apa ya? Atau padanannya atau sinonim katanya itu perhatian ya. Ada atensi di sini. Nah, ini merupakan satu hal yang penting nih bagi seseorang itu dalam menyeleksi informasi sebagai pusat konsentrasi di sini. Apa saja faktor yang mempengaruhi atensi? Yang pertama ini bentuk informasinya, di mana bentuk informasi ini menentukan fokus di antara informasi yang relevan. Nah, lalu ada yang kedua. Yang kedua itu goal-nya atau tujuannya. Bagaimana seseorang menilai mana informasi yang relevan dan mana yang tidak. Ini faktor yang mempengaruhi atensi. Ada bentuk informasi dan ada tujuan. Ini menurut Ophir dan kawan-kawannya ya, itu katanya multitasker dalam konteks ini yang tingkat berat itu sangat mudah terdistraksi dan sulit menyeleksi informasi. Kayak tadi kita buka website yang informasinya macam-macam, nggak digolongkan ke jenisnya, itu jadi beban kita ya, atau taks kita di pikiran kita itu berat. Nah, kalau berat ini katanya akan kita mudah terdistraksi. Jadi sehingga sulit untuk menyeleksi informasi. Nah, di sini bisa dipahami ya. Jadi orang yang melaksanakan berbagai taks gitu, apalagi dalam satu waktu. Oh, ini mahasiswa nih suka banyak nih multitasking ya. Apalagi kalau misalnya deket-deket deadline, mau ujian atau bahkan nilainya mau dikeluarin baru wah riweuh kerjain ini, kerjain itu, terus ngerjain tugas besar, ngerjain UAS, ngerjain UTS kan. Jadi bahasa Sundana tepuguhnya itu multitasker itu jadi sangat mudah terdistraksi. Nah, sekarang contohnya ya. Coba kalian cari berapa harga double room di Quality Inn Pennsylvania. Dengan informasi yang seperti ini. Berapa lama kalian bisa mendapatkan informasi itu? Harga double room di Quality Inn Pennsylvania.
$123. 132 23 123 $132. Ya, apa yang dirasakan ketika mencari dari daftar ini? Apa kesulitan atau karena mata elang langsung dapat gitu ya? Udah bingung duluan Bu karena Distraksi Bu, teralihkan sama yang lain. Bingung gitu terus diliatin satu-satu. Satu-satunya dari atas, nggak tahunya dia deket di bawah. Nyari di bawah, ternyata informasi yang kita dapat ada di atas misalnya ya. Jadi intinya merasa kesulitan lah ya ketika kita mencari suatu informasi dengan list seperti ini. Berapa harga double room di Ramada Inn Charleston? 140. Iya, apakah lebih mudah mencari info dari daftar yang ini atau dari daftar sebelumnya? Yang ini lebih mudah Bu karena udah dikategorikan. Sudah dikategorikan ya, dan ada kayak apa? Sekat ya. Jadi nggak nyatu tadi, renyak ke dalam satu tempat. Nah, jadi di sini mengelompokkan informasi sesuai relevansi ya, itu kan relevan ya, akan mempercepat proses atensi pengguna. Di sini udah dibagi kan, Charleston sama Columbia. Ditanyainnya yang Charleston, kita nggak akan lihat kan, yang di kota Columbia kita pasti akan ngebagi yang atas aja gitu dilihat. Nah, jadi tugas kita buat nyerap informasinya itu lebih berkurang ya bebannya gitu. Tidak seberat kalau kita campurin semuanya jadi satu. Lanjut. Temukan kata observatory. Tiga dari atas, 2 dari samping. Sudah yang ketemu. keempat. Oke ya, lalu kita lanjutkan nih tadi observatory. Bowling. Sebelah manufacturing. Sebelah manufacture di kolom baris keberapa? 2? 22 ya. Di bawah intercollegiate ya. Nah, apakah lebih mudah mencari dari yang ini atau yang sebelumnya? Yang tadi Bu, yang tadi. Yang tadi Bu. Walaupun sebenarnya masih beda-beda tipis ya, tapi tentu ada perbedaan di sini. Penggunaan border dan spasi yang tepat akan memberikan efek pengelompokan yang tegas. Yang mana ya? Yang lebih nyaman? Yang kelima, Yang tulisannya hitam. Ya, pertama pasti yang tulisannya hitam, backgroundnya putih. Terus yang kedua kuning. Yang kuning. Yang kuning. Yang ketiga yang tulisannya kuning, backgroundnya merah. Ya. Tulisannya kuning, backgroundnya merah. Keempat yang backgroundnya daun Bu. Paling susah berarti yang merah, background merah, tulisan merah. Merah ya. Menyiksa sekali ya. Kalau tadi si Kadu juga ya pakai tulisannya merah, sampai kalau tulisannya merah itu Ibu ngerasa kayak dimarahin atau itu sebuah peringatan, warning dan lain sebagainya ya. Dan di sini udah backgroundnya merah, itu tulisannya merah, nggak kontras ya. Kita lebih mudah menyerap informasi dengan warna yang kontras gitu. Nah, di sini keterbacaan yang tepat
itu mempermudah pemahaman pengguna terhadap maksud dan fungsi. Semakin cepat pengguna menyeleksi informasi, semakin cepat pengguna mencapai tujuan gitu. Kayak tadi mencari sebuah kata ya, atau mencari sebuah informasi lainnya. Nah, atensi ini berhubungan dengan 8 golden rule. Jadi ada 8 golden rule. Salah duanya ini permit easy reversal of action sama support internal locus of control. Ini berhubungan dengan atensi. Jadi kita lihat di sini. Azan dulu ya sebentar ya. Apa di tempat tinggal kalian sudah azan belum? Udah zuhur? Sudah, Bu. Lagi, Bu. Kita tunggu dulu sebentar, 1 menitan ya, nanti dilanjutin lagi. Baik, Bu. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini ada permit easy reversal of action. Ya. Itu adalah bagaimana kita bisa memfasilitasi user dalam mengulang kembali aksi-aksi yang dia perlukan. Aksi-aksi yang dia perlukan dalam apa? Ya pasti dalam berinteraksi dengan aplikasi atau produk yang kita buat ya. Lalu yang kedua, ini atensi ini berhubungan dengan support internal locus of control. Artinya kita nih sebagai desainer gitu ya, memberikan kesempatan kepada pengguna untuk memegang kendali atas apa yang mereka perlukan dalam aplikasi. Jadi di sini ada yang namanya kontrol ya. Jadi memegang kendali apa yang mereka perlukan dalam aplikasi kita. Tadi yang pertama atensi ya. Atensi kalau dikaitkan dengan 8 golden rule itu ada yang berhubungan dengan permit isi sama support internal. Sekarang yang kedua itu persepsi. Nah, artinya adalah memberikan arti atau di sini pemahaman pada suatu informasi. Penjelasan lanjutannya si pengguna ini ya
perlu paham informasi yang diterima gitu. Untuk apa? Untuk memutuskan apakah informasi tersebut dibutuhkan atau enggak. Jadi di sini desainernya itu perlu apa? Dia perlu memikirkan bagaimana dia memberikan informasi yang relevan dan dipersepsi dengan mudah oleh si pengguna. Nah, ini ya kita baca lagi bahwa kata kuncinya adalah memahami informasi yang diterima untuk memutuskan apakah informasi tersebut dibutuhkan atau tidak. Ini catatan penting ya. Berarti agar persepsinya mudah diterima oleh pengguna, kita harus memahami apa yang pengguna pahami, lalu menerapkannya ke dalam desainnya. Contoh penerapan persepsi di sini ada icon ya, sukanya kalau kita belanja online, ikonnya itu gambarnya adalah keranjang. Nah, jadi kan kalau kita lihat keranjang, troli, atau kantong belanja, itu kan biasanya kalau aslinya kita ke supermarket buat masukin barang-barang yang mau kita beli. Nah, sama di sini juga. Nah, ada troli, ada kantong belanja, ya pasti orang udah persepsinya, oh itu tuh belanjaan saya 0, belum saya masukin ke daftar belanjaan misalnya. Di situ ada notif ya, warnanya merah lagi kan, kalau warnanya merah orang lebih pengen apa ya, oh itu penting gitu, bagian yang penting itu biasanya. Ini persepsi ya. Persepsi dan 8 golden rules di sini berhubungan dengan 3 golden rules. Yang pertama itu enable frequent users to use shortcut. Nah, lalu yang kedua ada offer informative feedback, dan yang terakhir ada design dialogue to yield closure. Di sini ada frequent user ya, itu maksudnya adalah user yang sudah terbiasa menggunakan aplikasi untuk mempergunakan shortcut ya, atau fasilitas-fasilitas yang memungkinkan dia lebih cepat mengeksekusi atau dia mengerjakan satu task dalam aplikasi kita. Nah, yang kedua itu ada offer informative feedback. Namanya juga di sini kata kuncinya feedback. Berarti bagaimana kita mampu memberikan feedback atau umpan balik ya. Umpan balik yang cukup informatif pastinya terkait apa-apa yang terjadi dalam aplikasi kita gitu. Yang terakhir ada design dialog to yield closure. Kita nih sebagai desainer memberikan satu desain yang mampu memberikan satu informasi atau satu task ya, atau satu tugas itu setelah selesai kita kasih informasi, kayak misalnya kita kalau di Grab atau di Gojek kan pesan makanan itu kan tiap satu tasknya dia ada ada notification, memudahkan kita sampai mana sih makanan kita, apalagi dibuatin atau sudah selesai atau lagi di perjalanan gitu. Nah, ini kenapa penting sih? Karena pengguna itu jadi bisa tahu ya yang mereka lakukan dalam sebuah aplikasi gitu. Kalau nggak ada feedback kan bingung, kayak tadi nggak ada feedback, halamannya kosong, diklik nggak ada feedback. Ini kenapa lagi error? Apa jaringan saya bermasalah gitu ya? Atau memang sistemnya yang error? Nah, itulah pentingnya feedback atau umpan balik. Oke, karena mungkin kalian ada kuliah lagi ya, nanti jam 1 kita lanjutkan proses-proses kognisi ini di pertemuan selanjutnya ya. Jadi hari ini tadi kita sudah belajar 2 proses kognisi ya, yang namanya
atensi sama persepsi. Jadi belibet. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? 1, 2, 3. Kalau tidak ada pertanyaannya bisa kalian sampaikan. Sekarang masih belum ada nih, nanti di grup bisa ditanyain ya. Nah, untuk perkuliahan hari ini, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar dan doa akhir majelis. Bu, nanti PPT-nya di-share gak? Oh iya, di-share nanti Ibu akan undang ke GCR ya, Google Classroom. Jadi yang kemarin juga kan belum ada reportnya tuh minggu kemarin yang hasil diskusi. Nanti dimasukin ke GCR ya, jadi kan lebih enak gitu ya dalam memeriksa dan juga kalian dalam mengirimkan tugas. Nanti wadahnya itu di GCR semua, ada materinya, ada tugas-tugas. Kan lupa ya kalau misalnya kita nggak list gitu. Gitu, seperti itu. Jadi disiapkan aja yang laporan minggu kemarin juga dalam bentuk file ya, dokumen sama kayak yang barusan. Bisa dalam bentuk PDF atau dalam bentuk Word. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Recordingnya juga di GCR, Bu. Kenapa? Recording materi hari ini. Iya. Recordingnya juga di GCR. Jadi ketika kalian, aduh sinyalnya nggak ada atau kuota saya lagi habis, bisa mengikuti siaran ulangnya ya. Siap, Bu. Oke, sampai di sini saja. Terima kasih semua. Terima kasih tadi yang sudah pada presentasi. Semoga bermanfaat ya. Yang penting happy ikut kuliah ini. Kalian Ada absensinya, Bu? Kenapa? Ada absensinya? Nggak ada, udah langsung di Zoom meetingnya. Nanti tinggal dilihat reportnya, jadi tidak tertutup. Oke, Bu. Ya, bisa dipahami semuanya? Bisa, Bu. Oke, terima kasih ya. Bisa, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama. Izin lab, Bu. Izin lab, Bu. Izin lab, Bu.